Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniati, NIM 2019 143-489 dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan. Apa itu prinsip-prinsip perkembangan? Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alam yang terjadi secara teratur, universal, dan berkesinambungan. Ada banyak sekali definisi prinsip-prinsip perkembangan menurut para ahli. Namun, saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan menurut Paul Baltes. Menurut Paul, ada 6 prinsip perkembangan yang dikemukakannya. Yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia tumbuh dan berkembang mulai dari masa pranatal, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, masa tua atau manula, hingga kematian. Prinsip yang kedua yaitu perkembangan ditandai dengan pengalaman tertentu dan kehilangan pengalaman yang lainnya. Prinsip ini mengindikasikan bahwa individu atau manusia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, prinsip memperoleh sesuatu, bahwa perkembangan manusia ditandai dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan juga pengalamannya. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu prinsip kehilangan sesuatu. Maksudnya, manusia di sini harus memilih satu pilihan dari banyaknya pilihan, dan pilihan ini yang lebih diprioritaskan sesuai dengan motif, bakat, dan kemampuannya. Sebagai contoh, kita sebelum menjadi mahasiswa PGSD, kita akan dihadapkan banyak sekali jurusan seperti sarjana hukum, ekonomi, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Namun, di sini kita memilih PGSD karena sesuai dengan keinginan, bakat, dan kemampuan kita. Untuk prinsip yang ketiga yaitu perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologi dan sosial budaya. Maksudnya faktor ini mempengaruhi terhadap perkembangan psikologis manusia yang terjadi terus-menerus. Sebagai contoh, ketajaman panca indera semakin melemah akibat bertambahnya umur. Untuk prinsip yang keempat, perkembangan manusia melibatkan stimulus internal dan stimulus eksternal. Apa itu stimulus internal? Stimulus internal adalah rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, seperti motif, bakat, keterampilan, kecerdasan, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal merupakan rangsangan yang berasal dari luar diri individu, contohnya seperti lingkungan keluarga. Kedua stimulus ini berpengaruh terhadap diri individu atau anak untuk lebih mengembangkan dirinya sesuai dengan motif, bakat, dan kemampuannya. Prinsip yang kelima yaitu perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan, motif, dan juga dorongan yang berasal dari diri individu maupun pengaruh dari luar. Jadi, perkembangan manusia bisa diarahkan, direncanakan, dan dimodifikasi untuk memperoleh perubahan-perubahan yang lebih baik demi optimalisasi potensi diri. Prinsip yang keenam, perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Perkembangan manusia tidak lepas dari kejadian masa lalu. Mereka mengajari kita, mendidik kita, serta membina kita sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman masa lalunya. Sebagai contoh, anak zaman sekarang lebih suka bertanya dengan Google dibandingkan dengan teman sebangkunya. Nah, hal ini yang menyebabkan anak sulit diajak untuk berdiskusi.
Dari 6 prinsip-prinsip perkembangan yang dikemukakan oleh Paul Baltes, jadi kesimpulannya adalah perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik secara fisik maupun psikis, yang terjadi secara teratur, universal, dan berkesinambungan, secara menerus dan berubah-ubah, untuk menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna yang berlangsung sepanjang hayatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Listia, NIM 2019-14-3490 dari Prodi PGSD kelas 3M. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian perkembangan dan pengertian peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan yaitu konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian peserta didik adalah individu dalam arti makhluk sosial yang berada dalam suatu pendidikan guna mengembangkan potensi dalam diri. Yang selanjutnya, adapun implikasi yang harus diperhatikan dalam kaitan perkembangan. Misalnya, ketika akan mengenal konsep baru, sebaiknya mulailah dengan contoh-contoh yang telah mereka kenal. Kemudian guru dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan proses bernalar hipotetik, dedukatif, atau penalaran operasi formal. Yang selanjutnya, karakteristik perkembangan anak. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media. Ada 6 aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Dan yang keenam, implikasi perkembangan moral. Cukup sekian pemaparan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.